Bab 2466, Penilaian 7. Setiap orang melewati proses untuk tumbuh dewasa. Saat kamu tidak cukup kuat dibandingkan mencela dan meremehkan diri sendiri, cobalah untuk menjadi kuat. Aku bukan hanya membicarakanmu, tapi juga membicarakan diriku sendiri. Kalau tidak, menurutmu kenapa aku bergabung dengan sekte kalian? Ya, karena aku ingin menjadikan diriku lebih kuat. Ketika mendengar Valentino mengatakan itu, kedua mata Nika tampak berbinar. Selalu ada banyak kebenaran dalam kata-kata Valentino. Pernyataan Valentino membuat Nika merasa tercerahkan. Tidak masalah jika dipandang rendah oleh orang lain untuk sementara waktu. Namun, jika kamu selalu memandang rendah diri sendiri, kamu baru benar-benar tidak berguna. Kak Leno, sebenarnya kemampuanku tidak terlalu bagus. Maka dari itu, aku juga tidak tahu apakah aku bisa menyusul mereka atau tidak. Nika terdiam sejenak. Meskipun kata-kata Valentino memberinya banyak motivasi, dia masih merasa agak ragu. Kamu ingin menjadi lemah dan menunggu belas kasihan orang lain atau menjadi kuat dan dihormati oleh orang lain, itu semua terserah padamu. Ucap Valentino dengan nada datar dan tanpa ekspresi. Sementara itu, Nika tiba-tiba berdiri di tempatnya. Aku ingin menjadi kuat, dihormati oleh orang lain dan menjadi yang terkuat. Seru Nika seraya menggertakkan giginya dan menunjukkan ekspresi yang sangat tegas. Tidak lama kemudian, keduanya sampai di sebuah ruangan. Saat ini, dalam ruangan tersebut ada dua orang tua yang sedang duduk. Mereka adalah tetua sekte Nika. Orang luar tidak bisa masuk sesuka hati dalam lingkungan ahli bela diri. Maka dari itu, pengawasan pada para murid juga sangat ketat. Awalnya kedatangan murid baru merupakan masalah yang sangat besar. Namun, status Nika di dalam sekte rendah. Jadi, bagaimana mungkin orang yang dia perkenalkan bisa mendapatkan perhatian? Jika Nika adalah murid terbaik di sekte ini, orang-orang yang dibawanya pasti akan menerima standar perlakuan dan rasa hormat yang tinggi. Namun, Nika tidak seperti itu. Meskipun dia sangat kuat di antara orang-orang biasa, di lingkungan ahli bela diri yang sangat kuat ini, dia bukanlah apa-apa. Tetua kedua, tetua ketiga, temanku sudah datang. Kata Nika dengan hormat sembari maju selangkah. Ya. Sahut salah satu pria tua itu sambil melambaikan tangannya. Valentino juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Nika. Dia melangkah maju untuk memberi hormat. Kemudian, Valentino perlahan mengangkat kepalanya, menatap kedua orang tua itu, seraya mengamati telapak tangan mereka. Benar saja, telapak tangan kedua orang tua itu dipenuhi dengan kapalan yang tebal. Sepertinya, mereka telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Namamu Leno Wijaya? Tanya tetua ketiga seraya menatap Valentino. Benar. Namaku adalah Leno. Aku mendengar dari Nika bahwa master di sekte ini sangat banyak, jadi aku ingin datang ke sini dan berlatih dengan baik. Jawab Valentino dengan sopan seraya menangkupkan tangannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang bisa melewati pelatihan. Kalau kamu tidak punya kekuatan, kamu mungkin akan menderita dan akhirnya hanya menjadi bahan tertawaan. Ketika mengatakan itu, tetua ketiga mendongak untuk menatap Nika. Sekarang semua orang di seluruh sekte tahu bahwa Nika dibawa kembali di tengah masa pelatihannya. Semua orang merasa bahwa Nika tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi, jadi mereka mengajukan permohonan untuk mengembalikannya lebih awal. Tidak masalah kalau menjadi bahan tertawaan untuk sementara waktu. Orang lain dapat menyangkal keadaan seseorang yang sekarang, tapi tidak ada yang bisa dengan mudah menyangkal masa depan seseorang. Kalau sekarang lemah, bukan berarti akan lemah juga di masa depan. Menjadi lemah sementara, bukan berarti menjadi lemah selamanya. Ketika mendengar perkataan Valentino, tetua ketiga sedikit melebarkan matanya.
Bahkan tetua kedua yang tidak berbicara perlahan menoleh untuk menatap Valentino. Mengesampingkan hal lainnya, pernyataan Valentino barusan membuat mereka berdua merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Valentino tidak bersikap rendah hati atau sombong di hadapan kedua tetua. Selain itu, dia juga mengungkapkan pendapatnya sendiri. Sungguh, hal ini sangat langka terjadi. Anak muda, kamu sangat pandai bicara. Tapi dalam lingkungan ahli bela diri, kamu tidak bisa hanya mengandalkan mulutmu. Sebaliknya, kamu harus mengandalkan tinjumu. Hanya kekuatanlah yang menjadi martabatmu. Tetua ketiga mendengus, kemudian berkata dengan tegas seraya menatap Valentino. Maka dari itu, aku ingin mencari martabatku di dalam sekte ini. Balas Valentino dengan tenang sambil menganggukkan kepalanya pelan. Saat mendengar jawaban itu, tetua kedua dan tetua ketiga saling memandang sebelum berbalik untuk menatap Valentino lagi. Pemuda ini tampaknya bukan orang biasa. Aku dengar dari Nika kalau kamu pernah berlatih bela diri sebelumnya. Kamu sudah belajar berapa lama dan sudah di tingkatan apa? Tanya tetua kedua sambil menatap Valentino. Aku sudah mengikuti kakekku untuk berlatih kuda-kuda dan beberapa keterampilan dasar sejak kecil. Tapi aku baru mulai berlatih seni bela diri pada usia 6 tahun. Aku belajar selama 4 tahun, kemudian berhenti berlatih. Valentino tidak menyembunyikan hal tersebut dan mengatakan yang sebenarnya. Mengenai kekuatan, aku juga tidak mengetahuinya dengan jelas. Saat mendengar apa yang dikatakan Valentino, tetua kedua tanpa sadar mengalihkan pandangannya dan menatap kaki Valentino. Kaki Valentino berdiri kokoh layaknya pohon pinus, terkesan santai, tapi sebenarnya memiliki kekuatan yang bisa meledak kapan saja. Fisiknya tampak kuat, auranya juga sangat tenang. Tampaknya, kemampuan pemuda ini tidak lemah. Tidak peduli berapa banyak yang kamu katakan, itu semua hanya omong kosong. Ayo, aku akan melawanmu dengan kekuatan tingkat 2. Kalau kamu bisa mengalahkanku, akan membiarkanmu bergabung dalam sekte. Tetua ketiga perlahan berdiri dengan tatapan main-main yang tersirat di matanya. Nika langsung panik ketika mendengar perkataan itu. Meskipun kekuatan yang dimiliki tetua ketiga bukan yang terkuat di dalam sekte, kekuatannya pasti tidak lemah. Jika tidak, beliau juga tidak akan memenuhi syarat untuk duduk di posisi tetua. Jika Valentino melawannya, bukankah hanya minta dihajar? Walaupun tetua ketiga hanya menggunakan kekuatan tingkat 2, Valentino pasti tidak akan bisa melawannya. Bukankah itu tidak pantas? Jawab Valentino dengan santai setelah terdiam beberapa detik. Tidak ada ketegangan dalam nada bicaranya. Kenapa tidak pantas? Sebagai ahli bela diri, kalau kamu tidak memiliki nyali untuk bertarung, lebih baik jadi orang biasa saja. Tetua ketiga mendengus dingin dengan ekspresi tidak puas. Ahli bela diri harus bertarung. Tidak peduli kapan saat itu akan datang, kamu tidak akan bisa menyerah begitu saja. Kalau begitu, aku akan belajar dari tetua. Jawab Valentino dengan nada hormat sambil menangkupkan tangannya. Haha. Baiklah kalau begitu. Ayo, bertarung. Tetua ketiga segera masuk ke lapangan dan memisah jarak sejauh 2 meter dari Valentino. Tetua ketiga, kurasa ini tidak pantas. Walaupun kamu hanya menggunakan kekuatan tingkat 2, Leno juga tidak akan bisa melawanmu. Apa kamu memang sengaja tidak membiarkannya bergabung dengan sekte? Sergah Nika dengan nada kesal dan maju selangkah. Kalau dia tidak bisa mengalahkan kekuatan tingkat 2 dariku, apa gunanya kita menerima murid seperti dia? Apakah untuk mempermalukan sekte sepertimu? Perkataan tetua ketiga membuat Nika merasa malu. Pertarungan ini adalah penilaian untuk Valentino.
Lagi pula, sekte ahli bela diri manapun tidak akan bisa sembarangan merekrut orang untuk bergabung ke dalam sekte mereka. Maka dari itu, Nika juga tidak banyak bicara. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Valentino melambaikan tangannya dan memberi isyarat pada Nika untuk mundur. Nika menggertakkan giginya samar, kemudian berbalik dan berjalan ke samping. Tetua ketiga meletakkan kedua tangannya di punggung dengan ekspresi bangga di wajahnya. Nak, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Jangan sampai kamu mengatakan kalau aku yang menggertakmu. Kalau tidak, kamu langsung menyerang begitu saja. Bab 2467, Kaget 8. Sebelum tetua ketiga selesai bicara, dia melihat Valentino tiba-tiba melangkah maju dan menghantamkan tinjunya seperti kilat. Ayo bertarung kalau mau, tidak usah banyak bicara. Valentino mendengus dingin dan langsung melayangkan serangan. Unik juga sikapmu, aku suka. Tetua kedua perlahan menyentuh dagunya, lalu duduk sambil tersenyum. Tetua ketiga mendengus dingin. Dia tidak bersembunyi atau menghindar, malah ikut melayangkan tinju pada Valentino. Bu! Tinju mereka langsung saling beradu. Segera setelah itu, Valentino tiba-tiba mundur 3 langkah. Sedangkan tetua ketiga berdiri diam. Dengan serangan ini, kekuatan kedua belah pihak sudah diputuskan. Tetua ketiga hanya menggunakan 20% kekuatannya. Valentino jelas bukan lawannya. Lagi? Sebelum Valentino bisa berdiri tegap, dia kembali bergegas menuju tetua ketiga. Boleh juga nyalimu. Tetua ketiga mengangguk kecil, dia masih berdiri diam, menunggu serangan Valentino. Serak! Kecepatan Valentino tidak lambat. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan tetua ketiga dan langsung melayangkan beberapa serangan. Tinju itu hanya untuk mengecoh tetua ketiga karena serangan fatal Valentino adalah tendangan dari bawah. Namun, Valentino tidak menyangka bahwa ternyata tetua ketiga bisa membaca pikirannya. Tetua ketiga tidak terlihat berniat mengadang tinju Valentino, malah menjulurkan kakinya dan menghantamkannya kuat-kuat ke kaki Valentino. Tidak bisa, kamu terlalu lambat dan lemah. Tetua ketiga menggeleng kecil sambil tersenyum menghina. Tetua kedua juga kehilangan minat. Dia bisa melihat bahwa tetua ketiga hanya menggunakan tidak sampai 30% kekuatannya. Namun, Valentino tetap tidak bisa menahan serangan itu. Bisa dibayangkan betapa lemahnya Valentino. Kalau begitu, lihat pukulanku lagi. Valentino begitu bersemangat dan kembali menyerang. Dia bersemangat bahwa bukan hanya karena pertarungan yang membangkitkan semangat juang di hatinya. Namun, karena makin kuat orang-orang di sekte Nika, Valentino jadi makin senang. Kalau semua ahli di sekte Nika tidak sekuat Valentino, apa gunanya dia bergabung di sini? Tujuannya bergabung dengan sekte adalah untuk meningkatkan kekuatan tarungnya. Kalau semua orang di sekte tidak ada yang sepadan dengan kekuatannya, tidak ada gunanya Valentino tinggal di sini. Wush! Pukulan Valentino kali ini justru menimbulkan gulungan angin. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tetua ketiga memicing. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang kuat dari Valentino. Valentino pasti benar-benar pernah membunuh orang dan pastinya lebih dari satu. Serak! Saat tetua ketiga sedang tercengang, tinju Valentino sudah dekat dengan wajahnya. Tetua ketiga yang panik pun langsung melayangkan tinju untuk mengadang tinju Valentino. Ba! Krak! Tinju keduanya kembali beradu dengan kencang. Tap! 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 Kali ini, Valentino mundur 4 langkah berturut-turut.
sedangkan tetua ketiga terpukul mundur selangkah. Hah? Tetua kedua tercengang menyaksikan kejadian ini. Dia tidak percaya. Dia tentu saja mengetahui kekuatan tempur tetua ketiga. Bahkan meski tetua ketiga hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, orang biasa tetap tidak dapat mengadangnya dengan mudah. Namun, sekarang Valentino benar-benar bisa mendorong tetua ketiga mundur selangkah. Hal ini sungguh luar biasa. Lagi? Valentino baru saja berdiri tegap, kemudian bergegas menyerang lagi. Dia juga meningkatkan kecepatannya. Bu? Tinju mereka kembali beradu. Tap? 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 Kali ini, Valentino mundur 3 langkah. Tetua ketiga juga mundur selangkah. Lagi? Valentino tidak memberi tetua ketiga kesempatan untuk bernapas dan kembali menyerang. Bu? Tinju mereka kembali beradu. Bab 2468, Kaget 8. Kali ini, Valentino hanya mundur 2 langkah. Tetua ketiga juga mundur 2 langkah. Di awal, Valentino mundur 4-5 langkah. Namun, makin ke belakang, dia makin sedikit terpukul mundur. 3 langkah, 2 langkah. Apa secepat itu kekuatannya meningkat? Ini? Tetua kedua mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa barusan dia menyembunyikan kekuatannya, atau dia punya fisik legendaris yang diberitakan orang-orang? Dalam lingkaran ahli bela diri, ada semacam fisik yang akan bertambah kuat saat lawan makin kuat. Orang dengan fisik seperti ini akan tidak kenal lelah begitu sudah dalam mode bertarung. Mungkin awalnya orang itu terlihat tidak bisa mengalahkan lawan, tetapi pada akhirnya dia bisa menaklukkan lawan. Karena cara mereka meningkatkan kekuatan mereka sangat sederhana, yaitu dengan bertarung. Mereka tidak perlu berlatih bela diri, mereka hanya perlu meningkatkan diri dalam pertarungan. Fisik seperti ini bisa meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat. Namun, setelah dipikir-pikir, tetua kedua merasa agak tidak realistis. Kalau Valentino benar-benar memiliki fisik seperti itu, setiap sekte ahli bela diri pasti akan memperebutkannya. Lagi? Valentino berteriak dengan gembira, kemudian meninju 3 kali berturut-turut tanpa belas kasihan. Bu? 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 3 pukulan beruntun saling beradu. Valentino dan tetua ketiga sama-sama mundur setengah langkah. Kali ini, keduanya beradu seimbang. Kesombongan dan penghinaan di wajah tetua ketiga akhirnya menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, dia terlihat serius dan tidak mempercayai situasi ini. Nak, 2 pukulan lagi. Kalau kubilang kamu kalah, kamu akan kalah. Tetua ketiga merenung selama 2 detik, lalu berkata pada Valentino, Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Setelah selesai bicara, Valentino melompat. Tubuhnya berputar langsung di udara. Kemudian dengan dorongan yang kuat, dia melayangkan kakinya pada tetua ketiga. Buak! Tetua ketiga buru-buru mengulurkan tangannya untuk mengadang serangan Valentino. Namun, seketika tetua ketiga merasa bahwa lengannya terkena batang baja. Bagian tubuh bawah Valentino ternyata begitu stabil. Lagi? Valentino berdiri kokoh, lalu kembali menyerang tetua ketiga. Bu? Bu? Pertarungan keduanya sangat heboh karena tinju mereka saling beradu dan tidak ada yang menghindari serangan. Saat ini, Nika membuka mulutnya lebar-lebar dengan sangat terkejut. Tetua ketiga sudah bisa menghancurkan Nika berkeping-keping hanya menggunakan 20% kekuatannya. 20 Nika saja belum tentu bisa melawan tetua ketiga.
Sedangkan saat ini, ternyata Valentino bisa bertanding seimbang dengan tetua ketiga. Hal ini membuat Nika tidak berani mempercayainya sama sekali. Nak, kamu cukup hebat juga. Tapi ini tidak cukup. Tetua ketiga mendengus dingin. Dari awal dia hanya bertahan, kali ini akhirnya dia berinisiatif menyerang. Bu, Valentino mencoba sekuat tenaga untuk menghindar dari serangan ini. plak. Tetua ketiga kembali melayangkan tamparan. Kali ini, Valentino tidak bisa menghindar. Dadanya terpukul kuat dan tubuhnya terpukul mundur. Tetua ketiga masih terlihat serius, dia kembali melangkah maju dengan kecepatan yang tidak terlihat. Serak. Dia membuka tangan kanan dan kirinya, lalu menyerang secara bersamaan. Bu. Dua pukulan beruntun semua mengenai Valentino dengan kuat. Tap. Saat kedua serangan tanpa ampun ini jatuh telak pada Valentino, dia terpukul mundur hampir 10 langkah sebelum akhirnya bisa berdiri tegap. Haf. Valentino mengembuskan napas, bukannya patah semangat, dia malah sangat bersemangat. Semakin kuat orang-orang sekte Nika, artinya Valentino datang ke tempat yang tepat. Valentino menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat dan hendak melangkah maju lagi. Berhenti. Tetua ketiga tiba-tiba menegur Valentino dengan berkata, Ini bukan pertarungan hidup dan mati, cukup sampai di sini saja. Hah? Valentino agak tertegun dan bergumam. Padahal aku belum puas. Tetua ketiga tetap memasang wajah tegas dan tidak menggubris kata-kata Valentino. Nika, bawa dia ke tempat tinggalnya dulu. Tetua ketiga menoleh pada Nika. Tetua ketiga, apa Leno bisa bergabung dengan sekte kita? Nika tercengang ketika mendengar kata-kata itu dan bertanya dengan gembira. Untuk sementara masih tentatif. Biarkan dia tinggal dulu, nanti kita bahas lagi. Tetua ketiga memasang wajah tegasnya dan menjawab dengan nada tenang. Ya, baik. Nika buru-buru mengangguk, kemudian pergi bersama Valentino. Setelah mereka berdua pergi, tetua ketiga buru-buru menggoyangkan telapak tangannya dan terlihat sangat heran. Glek, anak ini tidak biasa. Tetua ketiga tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbicara sambil menggoyangkan telapak tangannya untuk menghilangkan rasa sakit. Barusan kamu pasti menggunakan lebih dari 20% kekuatanmu. Tetua kedua memicingkan matanya dan juga merasa sangat terkejut dalam hati. Bab 246-9 Aprilesiasi 1. Tetua kedua berujar dengan sangat yakin. Mendengar itu, tetua ketiga tersipu malu dan berdeham singkat. Namun, tetua ketiga juga tidak berani membantah. Para tetua sekta ini telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Meski di mulut mereka mengaku tidak saling mengenal, mereka tentu saja mengetahui kekuatan satu sama lain. Jadi, tidak heran kalau mereka bisa melihat kekuatan satu sama lain. Aku pakai 30%. Tetua ketiga berdeham, lalu mengangguk. Namun, tetua kedua malah menggeleng kecil dan menyahut. Tidak, lebih dari itu. Wajah tetua ketiga makin memerah. Dia tidak menyangka bahwa tetua kedua begitu kejam. Namun, dia akan kehilangan harga diri kalau mengakuinya. Bagaimanapun, Valentino hanya seorang pemuda berusia 20-an. Meski dia mulai berlatih bela diri di usia dini, dia paling hanya berkecimpung belasan tahun saja di dunia bela diri. Terlebih lagi, Valentino adalah seorang ahli bela diri lepas.
sedangkan tetua ketiga sudah berlatih bela diri selama beberapa dekade. Apalagi tetua ketiga berada di bawah naungan sekte. Dia mendapat sumber daya, pengalaman yang jelas jauh lebih kuat daripada para ahli bela diri lepas. Dalam situasi seperti ini, jelas merupakan hal memalukan kalau tetua ketiga butuh kekuatan besar dalam berhadapan dengan pemuda seperti Valentino. Kamu harus jujur. Jangan mengubur bibit yang bagus hanya untuk menyelamatkan harga dirimu. Tetua kedua memicingkan matanya sambil mengetuk meja. 40%? Tetua ketiga menggertakkan giginya dan terdiam sebentar, tetapi pada akhirnya masih mengaku. Tidak, pasti lebih dari itu. Tetua kedua masih menggeleng. 50%? Paling banyak 50%, aku hanya akan mengeluarkan setengah dari kekuatanku, tidak lebih. Tetua ketiga mengangkat kepalanya, lalu menatap tetua kedua dengan tegas. Tetua kedua dan tetua ketiga saling bertatapan, kemudian menyesap teh masing-masing. Barusan, setidaknya kamu menggunakan 70% kekuatanmu. Bahkan, hampir 80%. Perkataan tetua kedua membuat wajah tetua ketiga makin merona merah seperti kepiting rebus. Sebenarnya, tetua ketiga tidak tahu berapa besar kekuatan yang tadi dia keluarkan. Namun dalam hati, dia paham pasti bukan hanya 50%. Besar kemungkinan dia benar-benar menggunakan 70% hingga 80% kekuatannya. Begitu terpikir akan hal ini, tetua ketiga terlihat sangat malu. Bahkan meski dia menang dari Valentino, kemenangan itu tetap memalukan. Dia sendiri yang mengatakan kalau dia hanya menggunakan 20% kekuatan. Selama Valentino bisa menang, dia akan mengizinkan Valentino bergabung dengan sekte. Namun, saat benar-benar bertarung, dia malah diam-diam meningkatkan kekuatannya. Jadi, mana mungkin kemenangan itu membanggakan? Apa menurutmu dia tidak bisa merasakannya? Dia hanya tidak ingin mengeksposmu. Tetua kedua memicingkan matanya, lalu melirik tetua ketiga dan berkata seperti itu. Ini? Tetua ketiga tidak bisa berkata-kata. Sebagai ahli bela diri, tentu saja mereka bisa merasakan saat kekuatan lawan berubah. Dalam pertarungan barusan, tetua ketiga berulang kali meningkatkan kekuatannya. Valentino pasti bisa merasakan perubahan itu. Namun, Valentino tidak mengeluh sama sekali, malah terus maju bertarung pantang mundur. Dalam hatinya, tetua ketiga sangat mengagumi Valentino. Kalau orang ini dibina dengan baik, pencapaiannya di masa depan tidak akan tertandingi. Tetua kedua menyentuh dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tetua ketiga buru-buru mengangguk ketika mendengar kata-kata tetua kedua. Valentino masih sangat muda, tetapi sudah punya kekuatan yang begitu kuat. Kalau dia diasah dengan baik, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Tetua ketiga bahkan bisa membayangkan betapa menakutkannya saat Valentino mencapai usia mereka. Tetua kedua, apa kamu bermaksud memberinya perlakuan spesial? Tetua ketiga mengernyit dan terdiam selama beberapa detik, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak. Tidak perlu. Ahli sejati tidak membutuhkan perlakuan khusus. Karena mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kekuatan mereka sendiri, bukan dengan amal orang lain. Yang terpenting, aku juga ingin mengamati bagaimana perkembangannya. Tetua kedua melambaikan tangannya dan tidak berkata lebih banyak lagi. Tetua ketiga merenung selama beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Valentino dibawa oleh Nika ke sebuah ruangan. Lokasi ruangan ini berada di sisi terluar sekta, tentu lingkungannya tidak sebagus dengan yang di dalam. Namun, ruangan itu terbilang bersih, seolah baru saja dibersihkan. Tampaknya Nika memang sangat menyambut kedatangan Valentino. Kak Leno, kamar tempat para murid tinggal dibagi sesuai dengan kekuatan mereka. Sekarang aku hanya bisa tinggal di pinggiran,
Jadi untuk sementara ini, aku tidak bisa memberimu yang terbaik. Nika berkata dengan sedikit malu. Tidak masalah. Valentino melambaikan tangannya, kemudian berbisik pada dirinya sendiri. Dimanapun itu, bagiku hanya tempat istirahat saja. Pelabuhan terakhir bagiku hanya saat di sisinya saja. Kak Lano, apa katamu? Nika tidak paham dengan perkataan Valentino dan menatapnya dengan heran. Valentino menggeleng, lalu menatap Nika dan bertanya. Tidak ada? Apa kamu sudah menyelidiki apa yang aku minta? Sudah. Nika berkata. Beberapa hari ini, aku sudah menyelidiki masalah ini. Tapi menurut beberapa sekte yang ku kenal, selama ini mereka belum merekrut murid wanita. Nika berhenti bicara sesaat, kemudian bertanya. Kak Leno, kamu sedang mencari seseorang ya? Valentino menatap Nika, lalu mengangguk. Aku sedang mencari seseorang, tapi aku tidak perlu memberitahu pada orang lain. Valentino mengangguk dan tetap menjelaskan dengan singkat. Baiklah Kak Leno, aku paham. Aku akan melakukan permintaanmu dengan hati-hati. Bahkan aku juga tidak menceritakan apapun pada guruku. Nika buru-buru mengangguk serius. Kenapa tidak ada, ya? Valentino bergumam dengan alis berkerut. Sejak tiba di wilayah barat, Valentino juga sudah mendapat banyak berita. Angel tidak berada di wilayah barat ataupun negara Amari. Kalau digabung dengan kata-kata Master Sunowo, Valentino sangat yakin bahwa Angel pasti ada di suatu tempat di lingkaran ahli bela diri ini. Valentino hanya perlu menyelidiki sekte ahli bela diri mana yang baru-baru ini merekrut seorang murid wanita. Kemudian, dia akan menyaring dengan karakteristik penampilan Angel. Meski tidak bisa langsung menemukan Angel, Valentino bisa mempersempit cakupannya. Namun, setelah mendengar jawaban Nika, Valentino jadi kembali bingung. Kak Leno, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku baru bertanya pada beberapa sekte, sedangkan di lingkaran tempat kita berada setidaknya ada ratusan sekte ahli bela diri. Bukan berarti kalau di beberapa sekte ini tidak ada, di sekte lain juga tidak ada. Hanya saja karena statusku yang terlalu rendah, aku hanya bisa menyelidiki beberapa sekte saja. Nika menghibur Valentino, lalu menghela napas. Ratusan sekte? Valentino mengernyit dan tiba-tiba merasa kesal dalam hati. Apa dia harus mencari Angel satu persatu di antara ratusan sekte ini? Selain itu, dengan kekuatan Valentino, apa bisa dia memasuki sekte-sekte itu satu persatu?